So guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng El di sini. Oke, jadi di video kali ini kita mau unboxing sekaligus kasih first impression buat smartphone terbaru dari iQOO. Yap, ini adalah iQOO Z7. Yaudah, tapi aku mau disclaimer dulu kalau di video unboxing dan first impression kali ini aku belum bisa kasih banyak karena ya smartphone ini itu baru rilis tanggal 3 April nanti. Jadi buat lengkapnya kalian bisa tonton aja video reviewnya nanti di tanggal 3 April. Di video kali ini kita mau lebih lihat isi di dalam boxnya apa aja sama spesifikasi-spesifikasi singkat dari smartphone ini. Yaudah, langsung aja kita mau pindah kamera yang di atas. Let's go! Oke, jadi ini adalah box dari iQOO Z7. Boxnya simple gini aja, diselimuti plastik ya. Dan sebelum kita buka dulu plastik luarnya biar enak dilihat. Nah, kayak gini boxnya. Di sini cuma ketulis iQOO aja, jadi nggak ada brandingan Z7 atau apa. Kita juga nggak bakal tahu merek HP-nya apa karena di sini juga nggak dicantumin ya. Iya bener, ternyata di sini nggak dicantumin tipenya apa, jadi kita nggak tahu ini Z7 atau bukan. Di sini cuma ketulis RAM 12GB, ROM 256GB, warnanya matrix blue. Iya loh, bener, di sini nggak ketulis apa, jadi ya kita nggak tahu ini tipe HP apa. Cuma karena iQOO masih sedikit di Indonesia, baru kemarin rilis iQOO 11, jadinya ya kita harusnya bisa bedain ya mana yang iQOO 11 dan mana yang iQOO Z7. iQOO Z7 ini boxnya masih familiar sama yang iQOO 11 kemarin karena dia bentuknya seperti ini ya. Kalau kita buka tuh, lalu ini ada HP-nya, tapi kita pinggirin dulu. Di bagian bawah ada stiker IMEI, lalu ada pembatas, ada casing. Oh mantap nih, kita dapat casing. Terus ada buku kartu garansi, informasi penting. Terus ada buku paduan, ada kepala charger 120 watt flash charge, sama ada ini kabel charger USB-C to C, sama ada SIM ejector, bentuknya seperti ini. Oke, mantap. Ini kita beresin dulu dan langsung kita fokus ke HP-nya. Oke, ini kita taruh sini dan ini dia HP-nya, si iQOO Z7. Ini kita dapat yang warna matrix blue. Di sini warnanya biru muda gitu ya. Desainnya sekilas mirip kayak HP Vivo ya. Sini ada biru, terus kayak ada warna-warna pink sedikit. Ya kalian bisa lihat frame kameranya gini, ini juga ngingetin kayak Vivo X70 Pro, dulu pernah kita bahas juga. Terus kayak Vivo T1 Pro juga kayaknya hampir mirip kayak gini. Di sini ada dua buah lensa, di sini ada LED flash, dan di sini ketulis nih, ada tulisan OIS Photography High Definition. Oke, lalu di sini ada logonya iQOO. Di sebelah kanan kita bisa lihat nih ada tombol volume sama tombol power yang jadi satu sama fingerprint scanner. Di bagian atas kita masih nemu jack audio, ada infrared blaster, lalu ada lubang mikrofon. Sebelah kiri ini polosan aja, sementara yang di bawah ini kita bisa lihat ada SIM slot, lalu ada lubang mic, lubang charging USB-C, dan grill speaker. Untuk speakernya stereo atau bukan nanti kita bakal lihat bareng-bareng ya, karena aku belum dapat info lebih tentang smartphone ini. Untuk slot SIM-nya dia dual SIM ya, jadi tanpa slot micro SD tambahan, dan ya karena kapasitasnya 256GB, jadi ya aku rasa itu nggak bermasalah. Ya udah, langsung aja kita mau nyalain HP-nya dan kita langsung mau setting terlebih dahulu. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari iQOO Z7. Seperti biasa sebelum kita lanjut bahas spesifikasinya, kita mau ngetes dulu kecepatan baca dari sensor fingerprintnya yang posisinya ini ada di sebelah kanan jadi satu sama tombol power. Langsung aja kita cobain. Ya, ini cepet sih, udah enak. Oke, sekali lagi. Ya, ini enak banget. Posisi di kanan emang biasanya ya buat HP di kelas harga segini ya, ini kelas mid-range ya, harusnya emang udah cepet dan udah enak buat dipakai. Dan sekarang seperti biasa kalian bisa simak tabel yang ada di sebelah kanan karena kita mau ngebahas spesifikasi dari iQOO Z7 ini. Jadi buat chipset smartphone ini tuh pakai Snapdragon 782G. Ini fabrikasinya 6 nanometer, dan 782G sendiri ini adalah chipset yang sebenarnya adalah 778G yang udah di overclock. Speednya sendiri ini lebih kencang dari 778G, dimana dia punya performance core tambahan 1 kali 2,7 GHz Cortex A78, terus ada 3 kali 2,4 GHz
Cortex A78 sama 4 core efisiensi daya yang punya speed di 1,8 GHz Cortex A55. Buat GPU-nya sendiri ini pakai Adreno 642L, RAM-nya ini gede ya di 12 GB dan internalnya ada di 256 GB UFS 2.2. Jadi ya tentu aja kita berharap performanya bakal seenak 778G yang selama ini udah sering jadi idola ya, karena 778G buat dipakai enak, buat dipakai main game enak, terus efisiensi dayanya juga bagus, ISP-nya juga bagus. Jadi aku berharap 782G ini itu juga punya minimal performa yang mirip-mirip lah kayak 778G. Terus kalau buat baterainya sendiri ini 5000 mAh, kecepatan ngecas ada di 120 Watt. Ini belum dites berapa, tapi yang jelas angka 120 Watt aja itu udah tinggi ya. Terus buat sistem operasi smartphone ini itu pakai FunTouch OS. Jadi kalau bisa kalian lihat di sini ini tampilannya mirip banget kayak FunTouch OS-nya Vivo. Nah, di sini ketulis ya FunTouch OS 13 yang punya basis Android di Android 13 juga. Jadi udah yang terbaru dan ya harusnya ini dapetin fitur-fitur yang lebih baru daripada yang generasi sebelumnya. Lanjut, kalau buat layar ini layar IPS ya. Jadi emang iQOO tidak memperdulikan soal visualisasi yang bagus. Yang penting layarnya enak aja, karena tujuan utama smartphone iQOO itu adalah speed dan speed. Jadi kayak brand apa ya, brand gamingnya Vivo. Jadi ya layar itu tidak terlalu penting. Jadi dia pakai IPS LCD, resolusinya Full HD+, luas layar ada di 6,64 inci dan punya refresh rate yang ada di 120 Hz. Sebenarnya IPS-nya ini udah cukup oke sih, udah cukup bagus. Jadi bukan IPS yang jelek, ini IPS yang bagus, warna juga tetap enak dilihat. Cuma ya kalau misal dibandingin head to head sama AMOLED bakal kerasa bedanya sih, apalagi di bagian warna hitamnya yang nggak terlalu pekat. Si iQOO Z7 ini juga udah support HDR10, jadi ya buat dipakai nonton udah lebih enak daripada smartphone layar IPS biasa. Dan lanjut, kalau buat kameranya sendiri ini di bagian belakang ada dua ya, tadi kalian udah lihat juga. Ini ada kamera utama 64 megapiksel yang udah ada OIS kayak yang disebutin di brandingan kameranya tadi, sama satunya ini depth sensor 2 megapiksel. Sementara itu yang di depan ini resolusinya 16 megapiksel. Untuk menu-menunya sendiri kayak gini, nanti aku bakal liatin nih. Di sini ada, kalian bisa lihat sendiri, ada malam, ada mode portrait, terus ada foto, ada video, ada film vlog, lalu ada lainnya. Di sini lainnya juga udah cukup banyak, ada 64 megapiksel, panorama, dokumen, gerak lambat ya, dan lain sebagainya. Terus kalau buat perekaman video sendiri dia tuh bisa 4K 60, 4K-nya 30 fps, kalau Full HD-nya bisa 60 fps gitu. Oke, dan kalau buat fitur-fitur sendiri, smartphone ini itu ada NFC pastinya, terus ada fingerprint ya, tadi ada di samping, terus ada gyroscope. Ya udah sih, standar aja, jadi tidak terlalu mewah. Yang penting semoga aja harganya ini yang keluar nanti mantep ya, jadi bisa bersaing lah. Kalau aku berharapnya sih iQOO kan brand yang emang fokusnya buat ke kenceng-kencengan aja, jadi ya pasti harganya bisa dipangkas lah, karena mereka juga ngurangin kayak misal layar dia tuh nggak AMOLED, jadinya harusnya harganya lebih murah. Terus kamera juga cuma ada kamera utama, tidak ada ultra wide. Jadi ya aku rasa harganya bisa sesuai prediksi lah. Aku prediksi dalam hati aja kali ya. Oh ya, buat speaker aku tadi belum ngasih tahu juga kalau dia tuh udah stereo ya. Jadi ya udah keluar dari dua arah, cuma ya untuk kualitasnya nanti aja di video review kita bahas. Oke, sekarang kita lanjut ngetes performa. Ini aku udah install 3 game, tapi kita ngetes PUBG aja singkat buat lihat settingannya aja kali ya. Oke, ini udah masuk ke settingannya dan smoothnya ini kita bisa lihat bisa sampai ekstrim, mantap. Balance-nya bisa sampai ultra, HD-nya bisa sampai ultra, dan HDR juga bisa sampai ultra ya. Jadi kalian udah bisa bayangin lah performanya dari 782G ini gimana. Cuma buat tes gamingnya kayaknya enggak deh, nggak boleh nanti. Jadi ya aku cuma ngeliatin settingan yang kebuka aja kayak gimana. Nah gitu, nanti sisanya ya seperti biasa ada di video review lebih lengkapnya, dan bakal kita bahas saat Vivo iQOO Z7 ini udah launching di tanggal 3 April besok ya. Jadi kalian pantengin aja channel ini supaya dapat info lebih lanjut tentang iQOO Z7 kalau misal kalian udah tertarik sama smartphone yang satu ini. Ini first impression
ya smartphone ini dapat impresi yang bagus sih kalau dari aku pribadi. Cuma aku berharap harganya sesuai prediksiku lah. Oke gitu, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye bye.